Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini setelah safari politik Anies Baswedan kemana-mana dan akhirnya dicegal juga begitu kan. Dengan apa? Dengan izin dicabut tanpa alasan yang jelas. Kenapa ya sekarang itu para rezim dan para cebong dan buzzer sudah ketar-ketir safari Anies politik disambut luar biasa dan akhirnya sekarang menjadi hambatan safari politik Anies Baswedan kemana-mana begitu kan. Salah satunya ya ini pemerintah cabut izin pakai lokasi untuk acara silaturahmi Anies Baswedan di Aceh. Padahal kabarnya akan begitu banyak yang akan menyambut Anies Baswedan di Aceh. Apakah ini ada intervensi atau apa begitu kan? Tetapi mari kita terlebih dahulu baca beritanya, komentar-komentar netizen di Twitter seperti ini. Ini di Twitter. Kemanapun langkah Anies menyapa warga selalu dipenuhi lautan manusia. Begitu besar harapan rakyat, terbukti bersih, berprestasi dan berpihak pada rakyat. Pantas jika terus dijegal. Ya, ini silahkan omong besar seperti kamu mendukung capres masa lalumu itu sah-sah aja. Tapi ingat nyinyiranmu terus berkelanjutan. Banyak sekali ini. Sepakat full Pak Anies memang belum ada tandingannya. Makanya cebong pada stres. Alhamdulillah tanggal 1 buzzernya gajian. Jadi banyak sekali yang mengkritik Anies Baswedan. Bahkan ini dicegal begitu kan. Ini tidak hanya tidak mampan dicegal dengan dengan jabatannya waktu Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang dicegal dengan berbagai izin. Bahkan kemarin dari KHMI juga ada intervensi, dari Muktamar Al-Irsyad juga intervensi begitu, dan sekarang dicegal melalui tempat atau izin begitu kan. Ini siapa yang dibalik ini, mari kita baca. Pemerintah cabut izin pakai lokasi untuk acara silaturahmi Anies Baswedan di Aceh. Ini mari kita baca. Kalau gitu siapkan penggantinya. Wahai pemerintah Aceh, alasanmu nggak masuk akal. Kalau mau renovasi tentu kan terprogram, tidak ada alasan. Yaitu sudah jawabannya. Dalam sepak bola itu ada tim yang takut sudah seperti kalah padahal belum bertanding ini. Nggak apa, insya Allah suara di Aceh tetap untuk Pak Anies. Prediksi Bung Rocky Gerung mulai terlihat nyata. Anies dipersulit ini. Tenang saja Pak, politik itu Pak biasa. Politik santai aja. Nasdem dan Pak Anies 2024 sejarah Indonesia ini. Ini keingat GBK yang mau dipakai PDP Perjuangan tidak boleh dipakai. Alasannya renovasi. Pas acara Jokowi dilakukan ya boleh di GBK begitu. Apa sebenarnya yang terjadi begitu kan? Ini kan menunjukkan bahwa kalau seperti ini terus ya wallahu a'lam negara demokrasi kita hancur kalau seperti ini begitu kan. Ini jelek kali main kalian yang cantik. Ini mulai kasar, segala cara pun dilakukan. Jokowi kalah telak di Aceh, masyarakat teh jelas dan cerdas. Wow, sangat luar biasa sekali ya ini. Dan bahkan banyak sekali yang menjegal Anies Baswedan begitu kan. Tak satu jalan ke Roma. Ingat, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, insya Allah. Semua peraturan hanya untuk mereka dan mereka sesuka hati melanggar peraturan mereka buat. Makin tidak ada etika negeri ini semenjak rezim ini berkuasa. Kalau mau tempat itu direnovasi, kenapa tidak dari kemarin begitu? Kenapa tidak pas Hamin berapa, Hamin 2, Hamin 3 baru ada informasi seperti itu begitu kan? Ini kan pencegalan luar biasa begitu. Tetapi Anies Baswedan santai-santai aja karena publik dan masyarakat bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan? Emang terlalu kuat aura Pak Anies. Role modelnya levelnya di atas rata-rata yang saya rasa tersaingi banyak sekali. Ini panik. Ya, pemerintah panik. Panik. Ini kan dari netizen begitu kan. Tak ada rotan, akar pun berguna. Di kebun berkebun, warga pun tidak jadi masalah. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik begitu kan. Bukan masalah ini jegal atau tidak, tetapi demokrasi melakukan seperti ini begitu kan. Tidak boleh tidak ada kalau tidak ada problem sama sekali lalu kemudian jegal sini sana sini begitu kan. Jadi begini, sahabat Ho dari Podcast Rakyat dimanapun kita berada, kita tetap berpegang teguh bahwa demokrasi dan nilai-nilai demokrasi mengajarkan kita
bahwa kita saling menghormati satu sama lain. Bukankah begitu kan? Ya kalau tidak boleh bilang tidak boleh dari awal, kalau boleh ya bilang boleh dari awal begitu kan. Kenapa di detik-detik kemudian ada seakan-akan ada penjagalan, izin dicabut dan sebagainya begitu kan. Martabat dan wibawa Agung Aceh rontok dan tenggelamkan. Pejabat kacung tak belajar dari musibah tsunami Aceh. Masih ada pejabat Aceh takut Jokowi bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mengintervensi, pasti izin tersebut tidak akan dicabut jika yang menggunakan dari relawan yang ono-ono. Wis nggak apa-apa, ntar konvoy dari bandara ke Aceh pelarangan itu cuman mendatangkan label buruk dan Pemda dan bisa makin melambungkan nama Anies di Aceh. Kalau di Aceh itu soal Pak Anies, beliau tidak kampanye pun udah dijamin menang karena orang Aceh itu masih satu komando ulama. Iya kalau walaupun dimanapun bersatu komando ulama, tetapi intervensi hari ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Ini yang harus kita waspadai bersama begitu. Dan bahkan berita-beritanya dari Tempo seperti ini. Ini dari berita dari Tempo ya, yang sangat berita terpercaya begitu. Nasdem ungkap hambatan safarin Anies Baswedan, izin dicabut. Alasan tanpa alasan yang jelas. Ini banyak sekali. Dikutip dari Tempo, Jakarta, bakal calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan dijadwalkan menyambangi Aceh pada 2-3 Desember 2022. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Anies bakal bertemu tokoh masyarakat dan memberikan pidato kebangsaan. Usai dijagokan Partai Nasdem sebagai capres, Anies gencar bersafari ke sejumlah daerah. Kendati demikian, Ali menerangkan ada hambatan yang dihadapi kala partainya bersama Anies hendak bersafari, salah satunya ke Serambi, Mekah. Anies akan ketemu tokoh masyarakat, kasih pidato kebangsaan, cuma masalahnya di daerah banyak kesulitan, kata Ali di saat dihubungi. Adapun hambatan yang dimaksud Ali adalah perizinan penggunaan lapangan yang tiba-tiba dicabut oleh pemerintah daerah. Ali mengaku baru dihubungi oleh Dewan Pimpinan Wilayah DPW Aceh hal ihwal ini. Dia menjelaskan pencabutan izin tanpa alasan yang jelas. Banyak sekali perizinan ini kan penggunaan lapangan, tiba-tiba sudah dikeluarkan Pemda, tiba-tiba dicabut tanpa alasan yang jelas. Hambatan itu terus didapat di daerah, kata dia. Ali menegaskan agenda safari politik Anies ke Aceh tidak batal. Kalau kami sudah punya agenda ke sana, biar saja masyarakat yang menilai, ujarnya. Dia mencontohkan hambatan serupa kala Anies menyambangi Jawa Barat. Menurut dia, ada pihak yang menekan bupati sehingga urusan izin menjadi pelik. Sekelas bupati aja kalau diintervensi bisa melakukan hal seperti itu begitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa lawan-lawan Anies sekarang kan ketar-ketir begitu kan. Melihat Anies disambut di mana-mana di daerah dan semakin populer, walaupun ada penjagalan dari perizinan ini itu, Anies Baswedan tetap menjadi kokoh nomor satu begitu kan. Semakin dihina, semakin dikritik, semakin dipojokkan, maka Anies semakin melembung suaranya, disambut luar biasa begitu kan. Kan publik bisa menilai sendiri seperti apa kan begitu. Maka dari sinilah yang kemudian saya memberikan edukasi bahwa ini penting sekali untuk melakukan atau memberikan edukasi nilai-nilai demokrasi begitu kan. Jangan-jangan orang yang bisa intervensi itu ya tidak punya komitmen sama sekali, kira-kira seperti itu begitu kan. Ini kedepannya Ali berharap negara memfasilitasi negara negeri yang hendak menggelar suatu acara. Apalagi kata dia, tujuan safari politik Anies adalah memperkenalkan calon pemimpin ke masyarakat. Jadi negara harus turut memfasilitasi anak-anak negeri. Pemda tidak usah latah, terlalu paranoid, kemudian seakan-akan mempersulit semua urusan di daerah. Sebelumnya, usai menyambangi Palu, Sulawesi Tengah, Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Palu, Sumatera. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan Anies bakal bertandang ke Aceh pada Jumat pekan ini. Selanjutnya, kata Willy, bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut dijadwalkan menyambangi pada 3-4 Desember 2022. Pekanbaru menjadi daerah selanjutnya yang dikunjungi Anies Baswedan 4-5 Desember. Weekend ini full sampai hari Senin, kata Willy di Kompleks Parlemen. Dia menjelaskan di Desember ini Anies Baswedan juga dijadwalkan menghadiri perayaan Natal di Papua. Insya Allah kita acara Natal bersama di Papua. Wow, sangat luar biasa sekali begitu kan. Inilah yang kemudian Anies dituduh intoleran, tetapi dia bersama non-muslim, bersama yang lain, saling menghormati satu sama lain begitu kan. Inilah yang seharusnya buka mata para cebong dan buzzer-buzzer yang tidak suka kepada Anies Baswedan, baik simpatisan maupun
partisipan, ya kita buka telinga, buka mata melihat sosok Anies Baswedan. Inilah bangsa kita begitu kan. Inilah anak bangsa yang harus kita dukung bersama-sama begitu. Artinya apa? Artinya adalah Anies Baswedan itu menjadi tantangan di masa depan bahwa Anies Baswedan layak menjadi presiden dan bisa mengatasi semua apa yang terjadi di bangsa kita begitu kan. Sekarang kalau kita melihat jujur saja dan sejujur-jujurnya bahwa ya masyarakat ya sudah tak karuan hari ini bahwa harga-harga pokok BBM sudah mulai naik, terus kemudian bahan pokok mulai naik, tidak ada batas solusi sama sekali dari pemerintah begitu kan. Bahkan ya pemerintah hari ini yang menjadi menteri banyak sekali yang pencitraan sana sini ingin menjadi presiden juga begitu kan. Inilah yang kemudian kalau pemerintah ingin calon presiden atau siapapun begitu yang memundurkan diri saja begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Intervensi besar-besaran. Anies Baswedan dijegal, Anies Baswedan dicabut perizinannya untuk daerah ke daerah yang lain juga banyak yang terjadi hal seperti ini begitu. Allahu a'lam. Ya, semoga saja Pak Anies bisa mengatasi ini semua begitu kan. Walaupun Anies Baswedan dikritik itu ya suaranya tetap melembung, tetap tinggi begitu kan. Ini kan seharusnya tidak terjadi di negara kita begitu kan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar diterapkan begitu kan, dan bahkannya sekali begitu. Ini pemerintah cabut izin pakai lokasi untuk acara silaturahmi Anies Baswedan di Aceh. Dari FIFA Politik, pemerintah Aceh melalui unit pelaksana teknis Dinas OPTD, Taman Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mencabut izin pakai Taman Ratu Sultanan Safiuddin di Banda Aceh yang akan dijadikan lokasi silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Kegiatan itu direncanakan pada Sabtu 3 Desember 2022, sementara surat pencabutan izin dari OPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diterbitkan pada Senin 28 November. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Al-Muiza Kamal membenarkan perihal keabsahan surat pencabutan surat izin penggunaan area Taman Ratu Safiuddin untuk kegiatan jalan santai dan silaturahmi Anies Baswedan pada 3 Desember. Dan bahkan pencabutan yang dikeluarkan itu karena taman tersebut tengah dalam renovasi. Lokasi yang ditujukan sedang tahap rehabilitasi dan perawatan. Oleh sebab itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini sudah ada permintaan maaf karena memang ada renovasi. Oke lah kalau memang ada renovasi begitu kan. Bahkan publik bisa menilai seperti apa begitu kan. Ini membantah pencabutan izin penggunaan lokasi tersebut bukan karena dipergunakan untuk kegiatan politik sepertinya yang beredar masyarakat saat ini, sebab sebelumnya panitia mengajukan izin kepada OPTD Taman Seni dan Budaya Aceh pada 21 November. Ada juga pihak yang ingin menggunakan area taman tersebut untuk kegiatan rally wisata. Dan bahkan dalam beritanya ini kalau kita baca ya dari FIFA ini bahwa ada yang perlu diingat oleh para netizen dimanapun kita berada, banyak sekali kenapa Anies Baswedan dijegal sana sini begitu kan. Bahkan ini disebutkan dalam ini, Ketua Partai Nasdem Aceh Taufikul Hadi mengatakan akan tetap menggelar kegiatan silaturahmi Anies Baswedan dengan masyarakat Aceh, di mana mencari lokasi lain setelah pemerintah Aceh tidak mengizinkan penggunaan Taman Ratu Safiuddin digunakan. Rencana tersebut berlangsung seperti biasa, tidak ada perubahan kalau lokasi ini sedang tidak dikoordinasikan katanya. Jadi artinya apa? Ya tetap berlanjut kepada Anies Baswedan tetap di sana begitu kan. Artinya ya tidak menjadi masalah, tidak ada yang perlu diperbesar-besarkan. Walaupun ada dicekal melewati ini melewati itu, ya tidak menjadi masalah kepada Anies Baswedan, kepada siapapun. Tapi yang penting adalah bahwa persoalan hari ini ya persoalan bangsa kita. Mari kita bangun bersama-sama demokrasi kita dengan yang lebih baik begitu kan. Walaupun lawan-lawan Anies, para cebong dan basar sudah ketar-ketir hari ini melihat Anies Baswedan disambut di berbagai daerah, dan bahkan Anies Baswedan tertinggi begitu kan. Semakin dihina semakin tertinggi. Kok bisa? Ya inilah magnet luar biasa Anies Baswedan dengan kesabaran, ketulusan, keikhlasan membangun negeri kita begitu kan, membangun bangsa kita bersama-sama, bukan tanpa ada dikit-dikit disenggol lapor, kritik habis-habisan ke Anies Baswedan, kemudian tidak dilaporkan apa-apa. Ketika disenggol dikit marah-marah. Inilah kenapa ya
para cebong dan buzzer itu sering mengkritik tapi disenggol dikit kok marah gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa Anies Baswedan magnetnya luar biasa. Walaupun ada penjagalan dari perizinan ini itu tidak menjadi masalah, karena ini adalah merupakan bagian dari demokrasi kita. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tetapi kalau kita melihat hari ini bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa sekali, dan saya apresiasi kepada warga Aceh yang akan menyambut kedatangan Anies Baswedan ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.